Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Al-Islah Cilegon. Silakan simak materinya berikut ini. Iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensinya adalah: yang pertama, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang ketiga, menguraikan hikmah iman kepada hari akhir. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui model pembelajaran e-learning, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, sehingga meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan, sesuai dengan Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Hari akhir menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala
Malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Kekal. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Yang pertama adalah fitnah kubur, dan yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang sudah meninggal tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya, tentang imannya, serta tentang kiblatnya. Sedangkan siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, orang yang munafik, orang yang kafir, dan orang yang musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi. Mengatakan bahwa bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka, gas yang berat mengendap ke bawah. Yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian yang tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala atau hancur. Yang kedua menurut teori fisika, yang mengatakan letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer, sama dengan 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori, sama dengan 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Periode hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Apa itu? Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur
tempatnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, yaitu buku catatan. Jadi, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan itu berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Yang artinya, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka jalankan. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami letakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kamu berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Yang kelima, yaitu asyirat. Apa itu asyirat? Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Al-Ghasyiyah ayat 4-7, yang artinya memasuki api yang sangat panas. Neraka diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus kita yakini oleh setiap umat Islam. Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 berikut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal solih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan.